Halo sobat, salam jumpa kembali di video channel kesayangan kita. Apakah saat pengumuman UTBK nanti hasilnya diberikan per subtes ataukah totalnya saja? Benarkah bila kita mengikuti UTBK di hari-hari pertama, soalnya jauh lebih mudah daripada jika kita mengikuti UTBK di hari-hari terakhir? Apakah benar jika kita UTBK Saintek bisa kita gunakan untuk mendaftar jurusan-jurusan Soshum pada SBMPTN? Ini adalah 3 pertanyaan dari 10 jenis pertanyaan yang kamu ajukan di forum komunitas maupun di Instagram menuju PTN. Untuk menjawab beragam pertanyaan kamu ini, maka pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai kupas tuntas UTBK SBMPTN 2019 Q&A part yang keempat. Karena itu mari kita ikuti video ini hingga selesai. Saya ucapkan terima kasih buat para subscriber maupun penonton setia di channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sukses. Buat yang baru aja nonton, channel ini adalah channel seputar informasi, tips, dan strategi bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi negeri. Jika kamu tertarik, maka jangan ragu, silahkan subscribe. Tombol loncengnya juga silahkan ditekan. Baik teman-teman semua, langsung aja kita jawab jenis pertanyaan yang pertama dari Oki Prasetyo Putro dan Lang Buana. Yang inti pertanyaannya adalah apakah hasil tes UTBK nanti disajikan secara keseluruhan atau per bagian? Misalkan sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi akan tersaji nilainya. Baik, yang bisa saya jawab adalah seperti ini ya teman-teman. Kita lihat dari tujuan panitia LTMPT. Tujuan LTMPT adalah melaksanakan tes masuk perguruan tinggi negeri secara kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Dari kata transparan, kita berharap nilai UTBK yang akan kita terima nanti menampilkan keduanya, baik totalnya maupun per subtes. Jika itu beneran terjadi, maka kita bisa membuat strategi dengan lebih presisi. Nah, untuk menjaga kemungkinan itu akan benar-benar terjadi, maka tugas kita sekarang adalah berikan prioritas lebih kepada mata pelajaran yang menjadi syarat masuk ke jurusan atau prodi yang akan kita pilih. Tentu saja tanpa menyepelekan mata pelajaran yang lainnya. Jenis pertanyaan yang kedua, berapakah prodi yang dapat dipilih? Apakah harus diurutkan berdasarkan passing grade? Gimana cara meminimalisir salah pilih jurusan yang berisiko gagal, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lolosnya kita ke SBMPTN? Pertanyaan ini disampaikan oleh Alvin Ciang, Dea Angger Patricia, Sakel Ahmad, dan Bakti Yunanto. Prodi atau jurusan yang dapat kita pilih di SBMPTN 2019 ini maksimal ada 2. Kita bisa memilih keduanya dalam satu PTN, atau opsi yang kedua teman-teman bisa memilih pilihan pertama di PTN A, pilihan kedua di PTN B, atau opsi yang ketiga kita bisa memilih satu prodi atau jurusan saja di PTN mana saja bebas. Lalu apa saja sih faktor yang menyebabkan peluang kita besar untuk lolos SBMPTN 2019? Saya menganalisis setidaknya ada 7 faktor. Yang pertama adalah tinggi rendahnya nilai UTBK yang kita miliki, ini sudah pasti. Kemudian yang kedua adalah ketercapaian nilai UTBK kita terhadap nilai minimal yang ditentukan oleh panitia LTMPT atau panitia SBMPTN, atau yang kita istilahkan sebagai passing grade. Yang ketiga adalah karakteristik keunggulan nilai mata pelajaran pada UTBK kita. Yang keempat, kesesuaian pilihan jurusan kita atau kesesuaian karakteristik prodi yang kita pilih terhadap karakteristik keunggulan yang disyaratkan oleh panitia. Yang kelima adalah tinggi rendahnya indeks keketatan. Yang keenam, indeks kewilayahan. Dan yang ketujuh adalah akreditasi dari program studi atau jurusan serta level PTN-nya. Untuk membahas ke-7 faktor yang mempengaruhi peluang kita lolos SBMPTN ini akan kita bikinkan video khusus. Jadi pastikan pantengin terus channel ini. Yang belum subscribe dulu. Jenis pertanyaan yang ketiga dari Tiara Maharani dan Nadila Khairat.
Pak, tolong review passing grade jurusan-jurusan yang ada di PTN. Cara menghitung passing grade sudah pernah saya buatkan videonya di sini. Silakan teman-teman simak nanti setelah selesai nonton video yang sekarang. Jenis pertanyaan yang kelima dari Tessa Novelia. Kalau jurusan yang kita pilih keketatannya sedikit dan kita sudah memenuhi kriteria nilai untuk jurusan yang diinginkan, tapi kok masih banyak yang tidak lolos, itu bagaimana Pak? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pakai studi kasus yang sederhana. Anggap saja jurusan yang akan kamu pilih itu kuotanya adalah 20 kursi. Kita anggap juga nilai minimal untuk bisa masuk jurusan tersebut adalah 180. Saat UTBK ternyata nilai kita 185. Karena nilai kita sudah di atas nilai minimal, logikanya kita itu diterima. Namun karena kuotanya terbatas, akan dilihat peserta dengan urutan ke-20 itu berapakah nilainya. Kita misalkan ternyata nilai dari peserta yang ke-20 itu adalah 190. Maka sekalipun nilai kita sudah di atas nilai minimal, kita tetap saja tersingkir. Karena logika dari panitia adalah bukan serta-merta nilai di atas minimal itu pasti diterima. Namun akan dilihat berapakah kuota yang ditentukan dan berapakah nilai dari peserta yang ke-20 tersebut. Ini juga bisa berlaku sebaliknya teman-teman. Misalkan dari 20 kursi yang disediakan ternyata hanya ada 17 anak atau 17 peserta saja yang nilainya di atas 180. Maka oleh panitia hanya 17 itu yang diterima. Sehingga yang nilainya 179,99 pun tidak akan diterima guna menggenapi kuota. Karena dasarnya adalah nilai minimal, bukan memenuhi kuota. Fakta itu bisa teman-teman baca dan lihat di berbagai media yang menyebutkan bahwa banyak kursi kosong di SNMPTN maupun SBMPTN. Salah satu faktornya adalah karena peserta-peserta yang diharapkan tidak memenuhi kualifikasi yang panitia tetapkan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima dari Penyok 01. Pak, bagaimana cara perhitungan nilai UTBK SBMPTN? Penilaian UTBK SBMPTN sudah pernah saya sajikan, sudah pernah saya buatkan videonya 22 menit, 39 detik di video yang ini. Silakan disimak setelah menonton video ini. Pertanyaan yang keenam dari Ben XZ dan Mulia Ayu Hastuti. Saya kan jurusan IPA lalu ikut UTBK Soshum. Pas tesnya apakah juga akan dites Saintek atau cuma Soshum saja? Anak IPA yang ambil jurusan Soshum maka yang diteskan hanya Soshum saja. Anak IPA yang ambil Saintek maka yang diteskan hanya Saintek saja. Kemudian apakah kita mengambil UTBK Soshum dan Saintek kita bisa mendaftar dengan kedua nilai tersebut atau salah satu saja? Tentunya salah satu saja dari nilai yang terbaik yang teman-teman miliki. Pertanyaan yang ketujuh dari Adit Holik. Pak, bener gak sih kalau tingkat kesulitan soal UTBK hari pertama sesi pertama lebih mudah dibanding dengan soal UTBK pada hari terakhir? Ini aku dapat info dari temenku. Itu info apa gosip ya? Tidak benar, soal tiap sesi bisa jadi berbeda, tapi bobotnya akan tetap sama. Hal itu dengan tegas sudah dinyatakan oleh panitia LTMPT yang mengatakan bahwa panitia penyelenggara akan mengadakan tes secara adil. Lanjut pertanyaan yang ke-8 dari Visma Elsham. Misalkan kita ujian UTBK-nya Saintek, tapi kita milih fakultasnya Soshum, gak apa-apakah? Lebih tepatnya seperti ini ya teman-teman, lintas jurusan itu diperbolehkan. Anak IPA boleh ambil jurusan Soshum, anak IPS boleh ambil jurusan Saintek. Namun jika teman-teman sudah memilih UTBK Saintek, hanya bisa digunakan untuk mendaftar jurusan-jurusan Saintek saja. Demikian pula sebaliknya, kalau teman-teman memutuskan untuk memilih UTBK Soshum, maka hanya bisa digunakan untuk memilih jurusan-jurusan Soshum pada SBMPTN.
Afifah Khairani Siregar di pertanyaan yang ke-9. Bagaimana cara kita memaksimalkan belajar untuk UTBK nanti, karena yang ikut UTBK bukan hanya lulusan 2019 tapi juga 2017 dan 2018. Otomatis saingan kita jadi banyak. Saya belum tahu apakah cara belajar saya ini sudah mumpuni ataukah belum. Oke, sebaiknya kita fokus sama diri kita sendiri, jangan terlalu memusingkan siapa dan bagaimana persaingan kita. Fokus pada diri sendiri, fokus pada persiapan kita sendiri, dan percaya diri kepada diri kita sendiri. Yang kita butuhkan saat ini dalam SBMPTN adalah memperbesar peluang kita untuk dapat lolos di jalur ini. Caranya salah satunya adalah untuk memastikan keyakinan bahwa kita nanti akan mempunyai peluang yang besar. Uji seberapa mantap belajarmu saat ini dengan mengikuti banyak sekali kegiatan tryout. Dengan kegiatan tryout kita akan bisa menganalisa kelemahan-kelemahan kita itu ada di mana. Pertanyaan yang terakhir, yang ke-10 dari Siti Muawanah. Apakah benar setelah dapat nilai UTBK untuk SBMPTN siapa cepat dia dapat? Jadi setinggi apapun nilai kita, kalau prodi pilihan kita kuotanya sudah penuh, kita tidak bisa milih. Mohon pencerahannya. Maksud siapa cepat dia dapat itu bagaimana? Kuota sudah penuh setinggi apapun nilainya, kita tidak bisa milih itu bagaimana? Pertanyaan ini multi tafsir, tapi oke, saya akan coba jawab sesuai dengan pemahaman saya. Kalau belum lengkap tambah aja di kolom komentar. Saya jawab dalam 3 versi ya. Versi yang pertama, dasar yang perlu dipahami bahwa UTBK dan SBMPTN itu adalah 2 hal yang berbeda. Pendaftar UTBK belum otomatis pendaftar SBMPTN. Jadi kalau kamu ingin mempunyai peluang diterima di SBMPTN, maka kamu harus daftar SBMPTN. Itu syarat yang pertama atau versi yang pertama. Nah, dugaan saya pertanyaanmu itu tentang susahnya untuk daftar di SBMPTN. Memang pengalaman di SNMPTN kemarin begitu dibuka pada hari pertama, hanya untuk daftar saja itu sangat sulit karena trafiknya sangat padat. Finalisasi juga demikian. Nah, untuk menghindari seperti ini, maka silakan daftar di awal-awal agar kamu tidak terjebak dalam sulitnya mendaftar maupun finalisasi. Versi yang kedua, jika yang dimaksud adalah pendaftar di awal-awal itu sangat mudah lolos dan pendaftar di akhir-akhir sangat susah lolos, itu persepsi yang tidak benar. Untuk berpeluang lolos di SBMPTN, maka kita harus memenuhi kualifikasi nilai dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh panitia. Terutama dasarnya adalah berapakah nilai yang kita dapatkan saat UTBK. Jika yang kamu maksud adalah misalkan kita mengambil 2 PTN level A, kemudian kita tidak diterima di pilihan pertama, otomatis tidak diterima di pilihan yang kedua. Jika pertanyaan tentang ini kita akan bahas di video selanjutnya. Karena itu, buat kamu yang belum subscribe, maka silakan subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Apabila ada hal-hal yang belum jelas di Q&A kali ini, silakan aja langsung tulis di kolom komentar. Demikian video kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. Dadah!